Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada Anda hal berkaitan dengan yang harus Anda laporkan untuk kegiatan kelompok, yakni berkaitan dengan kegiatan wirausaha kalian ya. Pada pertemuan kemarin sudah saya sampaikan Excel yang di situ adalah patokan untuk kalian ketika membuat laporan. Nah, saya tayangkan ulang, barangkali ada yang masih membingungkan bagi kalian. Bagaimana sih maksudnya dari kegiatan yang kemudian nanti dibahasakan di dalam Excel itu ya. Jadi ini kemarin saya membagikan seperti ini untuk Anda. Maka dari yang saya bagikan ini, sebentar kok ini belum masuk ya. Maaf. Nah ya, baik. Dari yang kemarin saya bagikan pada Anda itu, ini untuk patokan ya. Jadi nanti ketika pelaporan, Anda sudah mulai melaporkan hari Senin ini, tanggal 14 sampai 20 Maret 2022 itu sebagai minggu pertama ya, setelah kalian sudah menyelesaikan teori yang kemarin ditempuh selama 7 pertemuan. Ya, ini yang dibuat. Jadi kalian membuat 4 minggu. Minggu pertama itu 14 sampai 20 Maret, minggu kedua itu 21 Maret sampai 27 Maret, minggu ketiga itu 28 Maret sampai 2 April, dan minggu keempat itu adalah 4 sampai 10 April 2022. Nah, apa saja yang Anda sampaikan di dalam laporan itu? Ini contoh, dan contoh ini adalah menjadi acuan bagi Anda ya. Jadi di sini misalnya saya mencontohkan, itu ada kelompok namanya kelompok 16. Kemudian jenis wirausaha yang dilakukan ini misalnya saja penjualan boneka gitu ya. Nah, kolom-kolomnya untuk pelaporannya itu ada nama mahasiswa dan NIM ya Anda sampaikan. Kemudian peran dalam kelompok. Kemudian di sini kolom berikutnya adalah laporan kegiatan wirausaha. Nah, kaitannya dengan peran dalam kelompok tentu saja Anda tinggal mengisinya di sini. Ada satu ketua dan yang lainnya anggota ya. Jadi tidak ketuanya semuanya atau tidak anggotanya semuanya, tetapi satu ketua lainnya menjadi anggota begitu. Nah, ini misalnya saja saya memberikan contoh ya, ada satu kelompok nomor 16 nih, kelompok 16 terdiri dari 5 orang. Namanya Aman, Amin, Tita, Tati, dan Tuti. Nah, di sini ketuanya Aman, maka ditulis ketua begitu ya. Kemudian anggotanya yang di bawahnya itu. Nah, di sebelah kanan itu untuk kegiatan wirausaha minggu pertama apa saja yang dilaporkan. Misalnya saja nih ya, karena kalian di sini untuk penjualan boneka itu tidak membuat sendiri, kemudian juga di sini Anda tidak istilahnya tidak kulaan langsung begitu ya kepada toko yang memiliki boneka tersebut, tetapi sifatnya kalian misalnya saja bekerja sama dengan mitra, kalian sebagai resellernya, kalian sebagai dropshippernya. Nah, di sini ketika menjualkan kembali itu, tentu saja di situ ada kegiatan yang namanya negosiasi dengan pemilik barang. Nah, negosiasi dengan pemilik barang ini pada minggu pertama itu tentu saja di sini kelompok itu kalau memang tujuannya adalah pemasaran boneka, semuanya menuju ke sana ya, ke pemilik barang itu. Tapi kalau misalnya saja tidak bisa semuanya, ya tentu saja ada yang mewakili 3 orang atau 2 orang. Nah, nanti yang mewakili berbagi kepada yang kebetulan anggota lain yang tidak hadir. Nah, di sini saya anggap saja untuk kelompok 16 ini Aman, Amin, Tita, Tati, dan Tuti itu berangkat semua ke pemilik barang itu untuk apa? Untuk melakukan negosiasi. Apa negosiasinya? Misalnya saja Anda menyampaikan bahwa untuk kegiatan wirausaha ini memohon kerjasama dengan beliau selaku pemilik barang, taruhlah misalnya namanya Pak Usen gitu ya. Dengan Pak Usen, kalian untuk sementara mohon diizinkan untuk memoto-moto dulu, kemudian kalian menanyakan berapa harga istilahnya jualnya, dan untuk kalian kalau bisa menjualkan itu diberi harga berapa. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ada negosiasi, jangan sampai kalian sudah ke pemilik barang tetapi
Anda ternyata cuma moto-moto barang gitu ya, tidak begitu jelas ini harga jualnya berapa, kulakannya berapa, lah nanti Anda jualnya gimana? Kan bingung ya. Jadi harus punya catatan yang disiapkan sebelum ke pemilik barang itu, apa saja yang harus disiapkan untuk bertanya ya. Karena ketika sampai ke lokasi kadang-kadang kita itu terpana atau asik dengan yang kita lihat, lupa informasi apa yang harus kita peroleh ya. Seperti itu kadang-kadang. Nah, oleh karena itu saya sarankan bagi Anda semua, jadi Anda memang ke sana untuk negosiasi barang, tetapi jangan lupa Anda juga harus mendapatkan informasi yang lengkap berkaitan dengan barang yang ingin Anda jualkan itu ya. Di sini misalnya saja boneka tadi saya sampaikan karena Anda memilih pemasaran boneka kelompok 16 ini, taruhlah ini kelompoknya Anda begitu ya. Nah, kemudian setelah negosiasi jelas ya bagaimana sistem kerjasamanya, sistem penjualannya, ya intinya pokoknya Anda memohon kerjasama untuk minta izin mengambil-ngambil gambar saja ya. Jadi belum membeli gitu ya. Nanti membelinya kalau sudah ada orderan. Nah, itu disampaikan dengan cukup jelas seperti itu. Kemudian ditanyakan pada beliau kalau untuk dijual lagi kira-kira harganya berapa? Karena biasanya kalau untuk dijual lagi harganya akan dibedakan. Nah, nanti dari situ kalian akan bisa berembuk dengan satu kelompok itu kira-kira mau ngambil margin laba berapa. Baik, tentu saja sebelum bicara tentang margin laba karena nanti kalian juga harus memasarkan barang, kalian juga harus apa istilahnya eh, memajang barang yang akan dipasarkan. Sementara di sini pemasaran yang ditempuh ada dua cara yang saya sarankan yaitu secara online dan secara offline. Nah, secara online itu Anda bisa memanfaatkan promosi melalui status WA, Facebook, IG, Marketplace ataupun TikTok misalnya saja ya. Nah, di sini maka kegiatan yang pertama tadi setelah negosiasi kan optimasi foto. Optimasi foto itu apa? Membuat tampilan foto baik sedemikian rupa ya. Baik yang tentu saja tetap menunjukkan bentuk aslinya ya, jangan sampai baik tetapi dalam artian kemudian tentang keaslian barang itu bentuknya itu menjadi tidak terlalu jelas seperti itu ya. Terlalu banyak unsur seninya malah barang yang ditawarkan tidak jelas, tidak demikian ya. Jadi tonjolkan barang yang akan dijual itu yang seperti apa. Nah, fotonya harus jelas. Karena apa harus jelas? Karena kalau pada saat Anda berjualan secara online, orang yang mau membeli barang Anda itu nggak tahu gimana ukurannya seberapa, kemudian tekstur barang itu bagaimana. Nah, karena tidak tahu itu, maka biasanya orang tertarik untuk membeli secara online itu dari fotonya. Sekali lagi, optimasi foto, membuat tampilan foto secara optimal, itu merupakan hal yang tidak bisa ditawar di sini ya. Sehingga di sini semuanya belajar bagaimana melakukan optimasi foto supaya nanti ketika memajang di WA, atau mungkin di Facebook kalian, atau di IG kalian, bisa tampil dengan baik. Seperti itu. Nah, ini tentu saja bisa dilakukan dengan cara berbagi pekerjaan ya, saling bekerja sama di dalam satu kelompok, misalnya saja berapa foto yang harus dioptimalkan, kemudian masing-masing juga punya kemampuan untuk melakukan editing, melakukan bagaimana supaya foto itu nanti tampil bagus pada saat dipublikasikan. Ya, baik untuk yang selanjutnya setelah optimasi foto tadi sudah saya sampaikan bahwa Anda lakukan promosi online dan offline. Nah, apa yang dimaksud dengan promosi online sudah saya sampaikan tadi melalui sejumlah media-media online. Jadi, saudara-saudara, mumpung Anda dimudahkan dengan berbagai fasilitas online yang ada, dengan adanya media sosial yang ada. Jangan media sosial itu hanya digunakan untuk mejeng-mejeng, hanya digunakan untuk curhat-curhat sampah. Mending kalian lakukan untuk satu kegiatan yang produktif, yang itu bisa nambah uang jajan kalian, yang itu bisa membuat apa namanya kemampuan kalian bisa tergali seperti itu. Maka melalui kegiatan wirausaha ini saya mengharapkan kalian bisa lakukan hal tersebut. Nah, untuk yang misalnya saja kalian melakukan promosi online, itu bagaimana pengisiannya? Nah, di sini sih saya tulis centang-centang begini ya, tetapi tidak dicentang-centang. Tapi di sini Anda sampaikan bukti dokumennya ya. Sampaikan bukti dokumennya. Bukti dokumennya apa? Nah, ini ya, bukti, sebentar saya tulis dulu.
Oh ini kok jenis hurufnya Wingding. Bentar ya. Nah, di sini misalnya saja bukti dokumen. Nah, bukti dokumennya itu apa? Maka di sini baik Amin, Aman, Tuti, Tita, Tati itu menunjukkan bukti dokumen. Bukti dokumen yang bisa ditunjukkan di sini dari kegiatan kalian di dalam mempromosikan secara online itu bisa berupa screenshot atas tayangan yang kalian sampaikan, atau kalau tidak kalian sampaikan link, misalnya saja kalian bikin TikTok ya, kan ada linknya tuh. Nah, itu disampaikan di sini, ditulis misalnya saja Tita bikin TikTok ya. Nah, ditulis di sini linknya. Jadi alamatnya ditulis di sini, di copy di sini, taruh sini. Nah, bagaimana kalau misalnya Tati itu tidak bikin TikTok tetapi melalui status WA, Facebook atau IG. Nah, caranya di screenshot terus taruh di sini. Screenshot taruh di sini. Ini bisa beberapa gambar sehingga Anda bisa melebarkan di sini. Nah, begini caranya dilebarkan sehingga nanti bisa ditaruh beberapa gambar di sini ya. Tentu saja gambarnya dikecil-kecilkan yang itu sudah kelihatan merupakan bukti dokumen ya. Baik seperti itu untuk penulisannya ya, dokumennya. Jadi tidak bisa kalian ujuk-ujuk terus di sini nulis nanti misalnya saja tanggal 14 itu ada penjualan 22.000 tetapi tidak ada dokumen pendukungnya. Misalnya saja tidak ada bukti kalian promosinya secara online maupun secara offline. Nah, kalau tadi saya sampaikan secara online-nya itu Anda menuliskan seperti ini, ada bukti dokumen melalui screenshot ataupun mungkin melalui link dari media kalian, maka ketika penjualan langsung ke konsumen seperti apa? Anda tampilkan juga sama di sini bukti dokumen ya. Jadi di sini juga ditampilkan bukti dokumen. Bukti dokumennya apa? Misalnya saja ketika kalian bertransaksi, kalian minta gambar gitu ya. Sebentar, Ibu mohon maaf karena ini untuk laporan, maka untuk kegiatan penjualan ini saya foto nggih, foto bareng nggih Bu. Nah, kayak gitu caranya ya sama ibu yang beli itu misalnya seperti itu. Maka di sini penjualan langsung konsumen itu disertakan foto ya. Atau kalau tidak foto diri, ya, foto diri saya kira ya, foto diri pada saat Anda menawarkan, itu bisa pada saat pembeli itu kemudian memegang barang yang Anda tawarkan, itu memungkinkan seperti itu ya. Jadi ada bukti dokumentasinya, baik kegiatan penjualan secara online maupun offline. Baik, untuk selanjutnya adalah catatan. Tentu saja melalui eh, promosi secara online dan kemudian penjualan offline juga ini, insya Allah kalau kalian itu sungguh-sungguh, kalian itu di sini melaksanakannya tidak sekadar untuk atau hanya demi memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, tetapi di sini Anda jadikan satu latihan diri, bagaimana berkomunikasi dengan orang, bagaimana punya tantangan untuk mencoba menjual barang yang dimiliki supaya bisa sampai ke tangan orang lain. Nah, Anda berlatih seperti itu. Barangkali nanti mulai hari pertama saja sudah bisa ada pemasukan dalam artian omset dari yang Anda jual. Nah, karena mungkin masih pengalaman hari pertama, aman ini yang sudah sedemikian rupa dia optimasi gambar, penjualan via online, mungkin juga offline ya. Nah, di sini misalnya saja pada hari pertama dia laku boneka satu, boneka kecil, boba kecil misalnya saja 22.000. Nggak apa-apa. Jadi hari pertama dapat 22.000, bahkan hari pertama belum laku pun tidak apa-apa. Hari kedua belum laku juga tidak apa-apa. Tetapi kalian semangat, kalian selalu mencoba mengevaluasi kenapa ya kemarin orang-orang ketika saya tawarin kok pada cuek-cuek saja ya. Nah, itu Anda evaluasi diri Anda. Jangan-jangan cara Anda berkomunikasi itu tidak tepat. Misalnya orang lagi keburu-buru berangkat ke pasar, kemudian Anda tawari barang kelihatannya kayak apa istilahnya maksa sekali. Nah, ini mungkin kurang tepat ya. Jadi di sini perlu dilihat situasinya yang memungkinkan bagi Anda untuk menawarkan barang. Nah,
Ini saudara-saudara, ini misal saja ya, ini yang tadi atas sendiri kan aman ya. Hari pertama dia dapat 22.000, hari kedua karena udah pengalaman kemarin jadi tersugesti positif ya, meningkatkan diri sehingga bisa menjualkan boneka yang besar, harganya 75.000. Hari ketiga ternyata tidak ada yang closing. Hari keempat juga masih belum ada yang closing. Tadi jadi hari pertama, kedua itu sudah terhibur adanya closing, ternyata hari ketiga dan keempat tidak ada closing. Itu juga tidak apa-apa. Karena apa? Karena ketika orang berdagang, berjualan, itu ada saat-saat memang kita diberi rezeki untuk mendapatkan omset pada hari itu. Tapi barangkali kita perlu untuk diuji untuk belajar lebih tekun dan sabar lagi serta optimis dan giat ya sehingga mungkin tidak terjadi closing. Yang penting Anda tetap semangat sehingga bagaimana bisa belajar dari kegiatan tugas ini menjadi satu pengetahuan yang aplikatif yang berguna bagi Anda ya. Nah, aman ini kemudian pada tanggal 18 atau hari kelima ternyata dia bisa menjual barang lagi seharga 32.500. Ini kosong, terakhir 75. Nah, bagaimana kemudian penghitungan selama 1 minggu? Maka tinggal menjumlah saja. Menjumlah saja caranya bagaimana? Anda tinggal, nah kalau yang sudah terbiasa pakai Excel gampang ya. Ini sebagai contoh, bagi yang belum saya sampaikan di sini ya. Misalnya aman, kita ngitung apa aman nih yang di atas. Anda pakai Sigma. Nah, seret begitu. Ini sudah seperti ini, tinggal enter saja. Nah, tidak usah pakai kalkulator. Sudah bisa menghitung bagaimana pendapatan aman selama minggu pertama. Nah, bagaimana untuk amin, tita, tati, tuti? Gampang kalau pakai Excel. Anda tinggal tarik ke bawah ini ya. Sebentar. Oke, tarik ke bawah seret. Nah, sudah otomatis menjumlah pendapatan mereka dalam minggu dalam 1 minggu ini pada masing-masing orang. Bagaimana kalau ingin tahu jumlah yang diperoleh kelompok 16 ini dalam 1 minggu? Gampang. Ini tulis jumlah dulu ya. Jumlah begini. Kemudian di sini sigma lagi. Ini kan berarti dari atas ke bawah. Kalau tadi dari samping kayak gini, maka yang selanjutnya sigma atau penjumlahan seluruhnya ini dari atas ke bawah, tinggal enter. Sudah bisa diketahui di sini bahwa kelompok 16 pada minggu pertama ternyata omset secara keseluruhannya itu 819.500 rupiah dan seterusnya. Demikian juga pada minggu kedua Anda lakukan hal serupa. Mungkin minggu kedua sudah tidak negosiasi lagi ya, karena tadi sudah dilakukan minggu pertama. Maka minggu kedua ini saya membuat begini ya, Anda tidak negosiasi saja, blok saja kalau tidak ada aktivitas itu. Optimasi foto barangkali masih diperlukan. Nah, maka silahkan dilakukan. Kemudian hal-hal lain Anda lakukan seperti yang tadi saya jabarkan pada minggu pertama. Minggu kedua yaitu tanggal 21 sampai 27 Maret Anda lakukan catatan-catatan seperti yang tadi sudah saya terangkan pada minggu ke-1. Yang berikutnya minggu ketiga. Minggu ketiga juga begitu. Nah, minggu ketiga tentu negosiasi dengan pemilik barang barangkali sudah tidak ya. Atau kalau misalnya memang ada ya nggak apa-apa. Mungkin Anda melakukan penawaran lagi misalnya harganya minta dikurangi lagi gitu ya, sedikit lagi misal gitu ya, nggak apa-apa. Optimasi foto ini kalau sudah tidak dilakukan tinggal di blok hitam. Jadi di sini tidak ada kegiatan itu, Anda tinggal fokus pada promosi secara online dan offline. Jadi tinggal fokus di sini kemudian memasukkan data-datanya begitu ya. Kalau memang tidak dilakukan cukup ditulis 0 ya seperti ini ya. Tapi kalau dilakukan Anda sertakan dokumen ya seperti itu. Saya kira tadi sudah sama dengan yang di atas, jadi harus ada bukti dokumen ini. Nah, ini ada bukti dokumen. Ini juga tidak sekadar centang, tapi ada bukti dokumen karena dengan bukti dokumen itu sudah berbicara lebih dari centang. Sampai ke minggu keempat. Kemudian totalnya nanti tinggal dibuat seperti ini.
aman, minggu 1 berapa, minggu kedua berapa, minggu ketiga berapa, minggu 4 berapa, terus dijumlah. Seluruhnya dijumlah. Maka di sini akan diketahui bahwa kelompok 16 itu dalam 1 bulan omsetnya misalnya saja 6.016.000. Yaitu saudara-saudara yang saya terangkan untuk Anda, mudah-mudahan bisa menjadi lebih jelasnya ya. Oke, selamat beraktivitas dan mudah-mudahan kalian lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.